Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat-ingat nikmat Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah. Dan memang nikmat Allah itu sangat banyak. Apapun kondisi kita saat ini, apapun kita saat ini, tetaplah kita harus yakin bahwasanya kenikmatan Allah yang kita rasakan, kenikmatan Allah yang kita terima jauh lebih banyak. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah, memperbaiki ketakwaan kita, kemudian selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur itu akan untung. Orang yang bersyukur itu pasti akan untung. Dikarenakan Allah akan mencintainya dan Allah akan menambahi kenikmatan-kenikmatan tersebut jika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak bersyukur akan rugi sendiri. Dia akan rugi daripada sikap kufurnya terhadap nikmat Allah. Misalkan kita juga bersyukur kepada orang tua kita, maka orang tua kita pun akan semakin mencintai kita. Apalagi bila kita bersyukur kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan beliau adalah contoh nyata bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam ujiannya. Karena memang hidup ini adalah memang penuh dengan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Manusia pasti akan diuji. Kalau tidak diuji dengan dirinya, Allah uji dari hartanya. Pasti Allah akan uji. Diuji dengan berbagai macam ujian. Tetapi yakinlah bahwasanya jika kita bersabar, kemudian memahami hikmah atau kebaikan apa yang bisa kita petik dari ujian tersebut, kita akan merasa bahwasanya Allah sangat baik. Allah sangat-sangat sempurna kebaikannya, bahkan ketika Allah sedang menguji kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala khusnin, wala adhan, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, kelelahan, sakit, keresahan, gundah gulana, kesedihan, atau hal yang menyakitkan dari orang lain, kegelisahan, bahkan sekalipun itu hanya duri yang menusuknya, maka dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Lihatlah betapa dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam penyakit, dalam sakit, ternyata Allah juga memberikan kita kebaikan. Apa itu? Allah jadikan sebab maghfirah, ampunan Allah untuk kita. Dan ampunan Allah itu sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Terutama lagi nanti ketika kita semua kembali ke akhirat. Kita sangat membutuhkan ampunan Allah dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa
masuk surga dengan selamat jika Allah tidak mengampuni dosa kita. Sementara kita tahu siapa diri kita sendiri masing-masing. Kita bukan malaikat, kita bukan rasul, kita bukan orang-orang yang disucikan oleh Allah seperti mereka. Tentunya kita tidak mungkin tidak punya dosa, bahkan kita lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Sehingga ketika Allah uji kita dengan sakit, dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan kekurangan, bahkan tadi disebutkan oleh Rasulullah tertusuk duri, itu ternyata menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa. Ini adalah berkah, kelebihan, keutamaan daripada ujian yang Allah berikan. Sehingga kalau saat ini kita sedang ditimpa sakit, ditimpa penyakit, alangkah baiknya kalau kita tetap mencari apa yang bisa kita syukuri. Dan di antara yang patut kita syukuri adalah kita berharap semoga dengan sakit yang menimpa kita, Allah jadikan diri kita itu bersih dari dosa-dosa. Mudah-mudahan sebersih-bersihnya sebagaimana bayi yang baru lahir. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha luas ampunannya, sehingga tidak sulit untuk Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Allah walaupun kita sedang ditimpa kesulitan, ditimpa sakit, ditimpa kesedihan. Tetaplah bersyukur. Kalau sulit untuk bersyukur, maka kita pilih yang kedua, yaitu bersabar. Di mana bersabar itu juga keutamaannya sangat besar, keutamaannya sangat luas, pahalanya tanpa batas. Dan bersabar itu juga merupakan sifatnya para nabi, sifatnya para rasul. Orang yang bersabar, Allah akan berikan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, wala khazanin, hatta al-hammi yuhammuhu illa kufira bihi min sayyiatihi." Tidaklah seorang mukmin merasakan sakit di tubuhnya, atau keletihan, atau menderita penyakit, atau kesedihan, bahkan keresahan yang merisaukannya sekalipun, melainkan akan dihapuskan semua itu sebagian dosa-dosanya. Lihatlah umur kita saat ini. Kemudian tengoklah umur kita saat pertama kali kita akil balik. Berapa kali kita melakukan dosa, berapa kali kita meninggalkan perintah-perintah Allah, berapa kali kita melaksanakan perintah Allah tetapi tidak dengan sempurna, berapa kali kita menyakiti orang tua kita, berapa kali kita berbuat dosa terhadap orang-orang lain, orang muslim lain, atau terhadap hewan-hewan, atau terhadap diri kita sendiri, atau kita menzalimi diri kita sendiri, atau kita sembunyi-sembunyi melakukan dosa, atau kita memakan harta yang tidak jelas kehalalannya. Jadi kalau dihitung-hitung dosa kita sangat banyak. Dan ternyata di antara salah satu karunia Allah untuk kaum muslimin, kaum mukminin adalah di mana Allah berikan cobaan, Allah berikan sakit, Allah berikan musibah, Allah berikan berbagai macam kesulitan yang ternyata itu tidak buruk untuknya. Dan ini merupakan seolah-olah seperti hukuman yang didahulukan, agar kelak di akhirat Allah bebaskan sama sekali tidak punya hukuman. Itu harapan kita. Kabar gembira yang seperti ini Rasulullah beritakan dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Bila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya terhadapnya di dunia. Dan bila Allah menghendaki keburukan atas hambanya, maka dia akan menangguhkan hukumannya terhadapnya akibat dosa-dosanya itu, sehingga orang itu akan datang dengan membawa sepenuh dosanya di hari kiamat. Kalau boleh memilih, kita pilih mana? Dihukum atas dosa kita di dunia, ataukah dihukum dosa kita nanti di akhirat? Kita pilih mana? Siksa dunia ataukah siksa akhirat? Kita pilih mana?
dihabiskan dosa kita di dunia, lalu kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih tanpa dosa, atau di dunia kita sejahtera sentosa, dosa-dosa kita dibiarkan, lalu mulai di alam kubur kita melaksanakan siksa, azab kubur, naudzubillah, sampai akhirnya naudzubillah di neraka. Tentunya kalau kita menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, kita lebih memilih hukuman dosa-dosa kita itu dilaksanakan di dunia. Walaupun kita berharap Allah memaafkan dosa-dosa kita tanpa dihukum di dunia dan di akhirat. Tetapi Allah adalah Tuhan kita. Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Tidak ada yang bisa mendikte Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sangat membutuhkan belas kasihan Allah. Dan seandainya Allah menghukum kita di dunia, kita berharap agar hukuman itu menghabiskan dosa-dosa kita, sehingga tidak tersisa sedikit pun dosa yang melekat di dalam diri kita, sehingga kita nanti saatnya kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan husnul khatimah. Oleh sebab itu, apapun yang menimpa orang muslim, semuanya baik. Semuanya baik. Karena mereka tahu bahwasanya Allah itu maha adil. Orang mukmin bila diberikan kelapangan, kesehatan, kemudahan, dia akan bersabar. Dia akan bersyukur. Dan syukur itu baik untuknya. Syukur itu mendatangkan banyak kebaikan untuknya. Dan bila orang beriman ditimpa kesulitan, kesusahan, penyakit, kegelisahan, dan berbagai macam kesusahan dunia, dia akan bersabar. Dan bersabar itu baik untuknya. Kita harus yakini bahwasanya apapun yang terjadi pada kita berupa keburukan, itu bukan berarti Allah menzalimi kita. Justru itu adalah bentuk, bisa jadi bentuk kita yang menzalimi diri kita sendiri. Karena Allah pasti akan memperlihatkan balasannya. Sekecil apapun perbuatan, baik ataupun dosa, Allah pasti akan memperlihatkan balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi kalau kita saat ini ditimpa kesulitan apa, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan takdir, tetapi koreksilah diri kita sendiri. Dosa apa yang kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan, sehingga Allah menegur kita seperti ini. Dan dengan memperbanyak istighfar dan taubat, astagfirullah, 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 dengan bertobat pada Allah, menjauhi dosa-dosa, melepaskan dosa-dosa, berazam dan bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, Allah angkat musibah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah lepaskan kita dari kesulitan. Jadi istighfar dan taubat itu betul-betul bisa mengangkat kesulitan kita dengan izin Allah. Dan orang yang beristighfar, bertaubat, insya Allah Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesalahan apapun hendaknya kita menengok pada diri kita sendiri, karena Allah Maha Tahu. Allah tidak membutuhkan kita. Allah sangat-sangat adil dalam menghitung semua perbuatan-perbuatan hamba. Sementara kita sudah lupa perbuatan kita, Allah masih menghitungnya dan Allah Maha Tahu. Dan Allah tidak membutuhkan kita. Semua perbuatan baik kita kembali manfaatnya untuk kita. Perbuatan buruk kita kembali akibatnya kepada diri kita. Allah tidak membutuhkan seluruh alam. Wa mallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan pada seluruh alam. Oleh sebab itu, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah, selalu beriman kepada Allah, memperbaiki keimanan, memperbarui keimanan, memperbarui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu beramal baik, beramal soleh, berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian tawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam hal-hal yang benar, saling mengingatkan dalam kebaikan,
saling berpesan untuk kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan untuk bersikap sabar. Mungkin hari ini kita bisa menasihati kesabaran, besok hari mungkin kita yang membutuhkan nasihat kesabaran. Orang beriman saling mengingatkan, ayo kita bersabar. Ayo kita bersabar menjalankan perintah Allah. Ayo kita bersabar menjauhi larangan Allah. Ayo kita bersabar menjalani qada-qadarnya Allah. Ayo kita bersabar untuk menahan amarah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan merugi, yang mereka selalu beriman, selalu mengerjakan kebaikan, selalu menasihati dalam hal kesabaran dan kebenaran. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.